Reuni keluarga yang tak terduga. Kemenangan atas gugatan Mirna membawa ketenangan baru bagi keluarga Hermawan. Rumah besar di Jakarta Selatan itu kembali dipenuhi tawa anak-anak, tanpa bayang-bayang ancaman dari masa lalu. Doni yang sempat kehilangan fokus karena stres persidangan, kini kembali menjadi ayah yang hangat dan suami yang perhatian. Santi merasa syukurnya tidak terhingga, mereka telah melewati badai lain, dan keluar sebagai pemenang. Tapi Tuhan memang suka memberi kejutan. Dan kejutan kali ini datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Pagi itu, Santi sedang menyuapi Dewa dan Dewi di meja makan. Ratna, anak sulung, sudah berangkat sekolah lebih awal untuk kegiatan ekstrakurikuler. Dharma sedang asyik menggambar di lantai ruang keluarga, lidahnya sedikit terjulur konsentrasi. Doni sudah berangkat ke kantor, tapi baru setengah jam, masih mungkin untuk meneleponnya jika ada sesuatu yang darurat. Ponsel Santi berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya ia tidak mengangkat nomor asing, tapi firasatnya berkata lain. Halo. Selamat pagi, apakah ini Mbak Santi Hermawan? Suara wanita di seberang terdengar sopan, sedikit gugup. Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Saya Maya, bukan Maya yang Mbak kenal. Saya Maya Firmansyah. Saya anak kandung dari Mirna. Santi terdiam. Dunianya berhenti berputar. Maya Firmansyah. Anak Mirna. Berarti adik tiri Doni. Selama ini Doni tidak pernah bercerita bahwa Mirna memiliki anak perempuan. Yang ia tahu hanya Andre, anak laki-laki Mirna dari pernikahan sebelumnya. Ternyata ada anak lain. Halo, Mbak Santi masih di sana? Suara Maya Firmansyah terdengar cemas. Iya, saya masih di sini. Maaf, saya hanya terkejut. Saya tidak tahu bahwa Mirna memiliki anak perempuan. Ibu memang sengaja menyembunyikan saya. Saya lahir dari suami pertamanya, sebelum ibu menikah dengan ayah Doni. Setelah ibu menikah lagi, saya dititipkan ke panti asuhan. Ibu tidak pernah mau mengakui saya di depan umum. Santi merasakan dadanya sesak. Seberapa kejamnya Mirna hingga tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Lalu kenapa ibu menghubungi saya? Saya ingin bertemu dengan Doni. Kakak tiri saya. Saya tahu ibu dan Andre sudah berbuat jahat pada beliau. Tapi saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya hanya ingin punya keluarga. Santi terdiam. Ia berpikir cepat. Doni pasti akan terkejut mendengar ini. Tapi Santi tidak punya hak untuk memutuskan sendiri. Beri saya waktu untuk bicara dengan Doni. Saya akan menghubungi ibu kembali. Terima kasih, Mbak Santi. Saya tidak akan menyusahkan. Saya hanya ingin dikenal. Panggilan terputus. Santi menatap ponselnya lama. Dewa dan Dewi sudah selesai makan dan kini mulai bermain dengan sendok mereka. Dharma masih asyik menggambar, tidak tahu apa-apa tentang kompleksitas dunia orang dewasa. Santi menelepon Doni. Suaminya mengangkat setelah 2 kali bunyi. Sayang, ada apa? Suara Doni sedikit terburu-buru, mungkin sedang rapat. Doni, aku harus bicara denganmu. Pulang cepat, ya. Ini penting. Tentang apa? Tentang adikmu, adikku. Aku tidak punya adik selain Andre. Kamu punya, Doni. Adik tiri dari Mirna. Anak perempuan. Namanya Maya Firmansyah. Diam panjang di seberang. Santi bisa mendengar Doni menarik napas dalam-dalam. Aku akan pulang sekarang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Doni tiba di rumah setengah jam kemudian. Wajahnya tegang, kemejanya sedikit kusut, tanda ia berlari dari kantor. Santi sudah menunggu di ruang keluarga, sementara anak-anak sudah dipindahkan ke ruang bermain bersama Rina. Ceritakan semuanya, kata Doni setelah duduk di samping Santi. Santi menceritakan percakapannya dengan Maya Firmansyah, tentang Mirna yang menyembunyikan anak perempuannya, tentang Maya yang dititipkan di panti asuhan, tentang keinginannya untuk dikenal dan memiliki keluarga. Kenapa dia baru muncul sekarang? Tanya Doni curiga. Dia bilang dia malu dengan perbuatan Mirna dan Andre. Dia tidak berani datang sebelum persidangan selesai karena takut dianggap ikut-ikutan. Apa kita bisa percaya padanya? Bisa saja ini jebakan Mirna. Santi menghela napas. Aku juga memikirkan itu. Tapi firasatku bilang dia jujur. Dan aku rasa kita perlu memberinya kesempatan. Doni terdiam lama. Ia berjalan ke jendela, menatap taman di belakang rumah yang hijau dan asri. Ibu pernah cerita bahwa Mirna punya anak perempuan dari suami pertama. Tapi ibu tidak pernah tahu nama atau di mana anak itu sekarang. Ibu pikir anak itu sudah meninggal. Mirna yang menyebarkan kabar itu, kata Santi. Dia ingin menghilangkan jejak anaknya.
Doni berbalik. Matanya berkaca-kaca. Dulu, ketika aku masih kecil, aku sering mendengar tangisan anak perempuan dari kamar Mirna. Tapi setiap aku bertanya, Mirna bilang itu hanya suara televisi. Aku pikir aku hanya berhalusinasi. Tapi ternyata, dia ada. Adikku ada. Santi bangkit dan memeluk Doni. Sekarang dia ingin bertemu denganmu. Apakah kamu siap? Aku tidak tahu, Santi. Aku takut. Takut kalau dia mirip Mirna. Takut kalau ini jebakan. Takut kalau dia akan menyakiti kita lagi. Satu-satunya cara untuk tahu adalah dengan bertemu. Aku akan di sampingmu, Doni. Kamu tidak sendirian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, pertemuan diatur di sebuah kafe netral, bukan di rumah Doni, bukan di tempat yang berhubungan dengan keluarga Hermawan. Doni, Santi, dan Maya Firmansyah duduk di meja dekat jendela, dengan Bagas yang duduk tidak jauh dari mereka, berjaga-jaga. Maya Firmansyah ternyata wanita muda berusia sekitar 28 tahun, jauh lebih muda dari Doni. Wajahnya tidak mirip Mirna. Ia lebih mirip ayah kandungnya, wajah lembut, senyum ramah, dan mata yang teduh. Pakaiannya sederhana, tidak berlebihan. Kak Doni, sapa Maya Firmansyah dengan suara bergetar. Akhirnya aku bisa bertemu dengan kakak. Doni tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya Firmansyah dengan sorot yang sulit diartikan, mungkin curiga, mungkin ragu, mungkin juga ingin percaya tapi takut kecewa. Santi menyentuh tangan Doni pelan, memberi isyarat agar ia mulai bicara. Doni menghela napas panjang. Kenapa baru sekarang? Tanya Doni akhirnya. Suaranya dingin, dingin seperti dulu, ketika ia masih menjadi CEO yang tidak tersentuh. Maya Firmansyah menunduk. Tangannya gemetar di pangkuannya. Karena malu, Kak. Ibu dan Andre sudah berbuat jahat pada kakak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku bahkan tidak berani mengaku sebagai anak Mirna karena aku takut dihakimi. Lalu kenapa sekarang? Karena aku sudah lelah bersembunyi. Aku tidak punya siapa-siapa, Kak. Ibu tidak pernah mengakuiku. Andre juga tidak pernah menganggapku sebagai adik. Aku tumbuh di panti asuhan, bekerja serabutan untuk hidup. Aku hanya ingin punya keluarga. Santi merasakan tusukan di hatinya. Ia bisa merasakan kepedihan Maya Firmansyah, rasa kesepian yang sama yang pernah ia rasakan di kontrakan Bekasi dulu. Doni masih diam. Wajahnya masih dingin, tapi matanya mulai berubah. Ada perang di sana, antara rasa takut terluka dan keinginan untuk percaya. Apa yang kamu tahu tentang kejahatan Mirna dan Andre? Tanya Doni. Aku tahu semuanya, Kak. Ibu sering bercerita pada Andre ketika mereka pikir aku tidak ada. Tapi aku dengar. Aku tahu tentang rencana kecelakaan, tentang penggelapan dana, tentang upaya mereka untuk membunuh kakak. Apakah kamu terlibat? Maya Firmansyah menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak pernah terlibat. Ibu tidak pernah menganggapku ada. Aku hanya bayangan di rumah itu. Doni terdiam lagi. Santi bisa merasakan bahwa suaminya mulai luluh. Doni memang dingin di luar, tapi hatinya lembut, terutama kepada orang-orang yang menderita seperti dirinya dulu. Apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini? Tanya Santi, mencairkan ketegangan. Maya Firmansyah mendongak. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak berharap banyak. Aku hanya ingin Kak Doni tahu bahwa aku ada. Bahwa aku juga keluarganya. Aku tidak minta uang atau rumah. Aku hanya minta diakui. Santi menatap Doni. Doni menatap Maya Firmansyah. Lalu, perlahan, Doni mengulurkan tangannya. Aku Doni, katanya pelan. Kakakmu. Maya Firmansyah menangis. Ia meraih tangan Doni dan menciumnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Santi ikut menangis melihat pemandangan itu. Di balik jendela kafe, matahari sore bersinar hangat, seolah merestui pertemuan dua saudara yang terpisah puluhan tahun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di rumah, Doni menceritakan pertemuan itu pada Ratna, ibunya. Ratna menangis mendengar bahwa Mirna memiliki anak perempuan yang ditelantarkan. Ibu tidak tahu, Nak. Ibu tidak tahu bahwa anak itu masih hidup. Ibu tidak perlu merasa bersalah, Bu. Semua ini ulah Mirna. Apa kau akan mengakuinya sebagai adikmu? Doni menghela napas. Aku akan coba. Tapi butuh waktu. Ratna mengangguk. Ibu akan doakan yang terbaik untuk kalian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Minggu berikutnya, Doni dan Santi mengundang Maya Firmansyah makan malam di rumah. Maya datang dengan pakaian terbaiknya, masih sederhana, tapi rapi. Ia membawa oleh-oleh kue bolu buatan sendiri. Selamat datang, Maya, sapa Santi ramah. Terima kasih, Mbak.
Ratna kecil, Dharma, Dewa, dan Dewi menyambut Maya dengan rasa ingin tahu. Ratna kecil yang paling berani mendekat. Tante Maya, tante adeknya papa. Tanyanya polos. Maya tersenyum. Iya, sayang. Tante adeknya papa. Wah, berarti tante kakaknya papa. Tante lebih muda dari papa. Iya, tante lebih muda. Ratna kecil tampak berpikir. Tante boleh main sama Ratna. Maya menangis mendengar pertanyaan polos itu. Ia tidak pernah membayangkan akan diterima sehangat ini. Malam itu, mereka makan malam bersama, keluarga besar yang terus bertambah. Doni duduk di kepala meja, Santi di sampingnya, Maya di samping Santi, Ratna di samping Maya, dan anak-anak di seberangnya. Meja makan yang panjang itu kini semakin penuh. Maya, kamu kerja apa? Tanya Ratna, Ibu Doni. Saya kerja di toko kain, Bu. Jualan kain. Kamu jago menjahit. Bisa sedikit, Bu. Kamu mau kerja di tempat Ibu. Ibu butuh orang untuk membantu merajut. Maya Firmansyah terkejut. Benarkah, Bu? Ibu tidak marah pada saya. Ibu tahu kan saya anaknya Mirna. Ratna tersenyum. Kamu bukan ibumu. Kamu juga bukan Andre. Kamu Maya Firmansyah. Dan kamu keluarga. Maya Firmansyah menangis. Ratna memeluknya. Doni menatap pemandangan itu. Matanya berkaca-kaca. Santi meraih tangannya di bawah meja. Kita lakukan hal yang benar, Doni, bisik Santi. Aku tahu, Santi. Aku tahu. Bersambung.